Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid sederhana. Kita mulai dulu di bab pertama, namanya izhar. Izhar itu terbagi atas dua. Ada namanya izhar mutlak dan izhar halqi. Yang dikatakan izhar adalah bila mana huruf izhar terdiri dari izhar mutlak ada dua, izhar halqi ada 6. Bila mana ke huruf ini ketemu dengan nun sukun atau tanwin, maka cara membacanya tanpa berdengun, ya, tanpa berdengun, jadi tidak boleh berdengun. Ya, yang manakah itu? Izhar mutlak itu terdiri dari dua huruf, itu waw dan ya. Waw dan ya. Waw dan ya. Nanti kita cari dalam Al-Quran. Nanti kita cari dalam Al-Quran saja, ya. Itu dalam Al-Quran biasanya ada 4 tempat, ada 4 tempat saja. Itu contohnya dunia, ya, dunia. Jadi kita jelas dunia, dunia, ya. Kemudian itu nun sukun bertemu dengan ya. Jadi huruf izhar itu, izhar mutlak itu dua hurufnya, yaitu ya dan waw. Ya dan waw. Contohnya kita baca dunia, ya, dunia, tidak boleh dia, ya, tidak boleh dia, ya, kita baca dunia, ya, karena dia izhar mutlak. Kedua, nun sukun bertemu dengan ya, ya. Itu bacaannya bunyanun, ya. Bunyanun, ya. Itu izhar masuk hikak mutlak. Kemudian waw, nun sukun bertemu dengan waw, itu contohnya sinyanun, ya. Sinwanun, sinwanun, ya. Kinwanun, ya, ya. Kinwanun. Coba sebut lagi dunyanun. Jadi kalau ketemu dengan huruf seperti ini, itu tandanya biasanya ada alif setelah huruf izhar halqi. Ya, izhar mutlak, ya, maksudnya izhar mutlak itu ada alif sebetulnya menandakan dia panjang. Nah, sekarang kita masuk di izhar halqi. Izhar halqi itu adalah bila mana nun sukun atau tanwin di depannya itu bertemu dengan 6 huruf. Nah, yang mana 6 huruf itu? Mana? Satu? Alif, 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 ha, aya, ain, ya, a, kemudian ha, kemudian kha, kemudian gha. Jadi coba hafal. A, alif, ha, a, kha, gha. Bila mana alif, nun sukun bertemu dengan alif, atau ha, atau ha, atau a, atau gha, atau kha, 6 huruf ini, maka nun sukun itu atau tanwin itu harus jelas tanpa berdengung. Contohnya kita cari dalam Al-Quran. Nah, ini ada dalam Al-Qurannya. Itu nun sukun bertemu dengan ha, ya, ha. Nah, bacaannya adalah al-munkhaniqah, ya, al-munkhaniqah. Nah, jadi kita baca bukan ya. Jadi kita jelaskan unnya al-munkhaliqah, ya, al-munkhaliqah tanpa berdengun, jadi langsung jelas al-munkhaliqah. Kemudian gha
ga ini ya bertemu dengan nun sukun bertemu dengan ga ya, yaitu wasayunghiduna. Contoh ya, wasayunghiduna. Jadi kita baca jelas wasayunghiduna. Contoh ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan ha ya. Yanhituna. Kita baca yanhituna. Jadi ha itu keluar dari tenggorokan kita. Yanhitunya. Jadi ini huruf izhar itu semuanya keluar dari tenggorokan, dibaca di tenggorokan kita. Jadi huruf yang keluar di tenggorokan, contohnya alif a ya, a, kemudian ha, kemudian ha, kemudian kha, kemudian a, kemudian go ya, itu ya kita baca. Kemudian izhar selanjutnya ya, contoh ain, an'am, an'amta ya, dalam Al-Quran an'amta. Jadi kita baca jelas, bukan an'amta ya, jadi kita baca an'amta ya, an'amta jelas. Jadi nun sukun itu jelas sebutannya nun. Kemudian min, nun sukun bertemu dengan ha. Jadi contohnya minhum ya, minhum itu. Jadi kita baca minhun. Coba Sadil. Minhun. Jadi keluar di sini minhum. Di tenggorokan hum. Minhum. Oke. Kemudian nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif ya. Contohnya yan auna. Jadi keluar di sini yang auna. Jadi kita belajar guys sambil ada tuh ya, yang auna ya, yang auna. Jadi alif itu atau hamzah itu keluar di tenggorokan. Nah, wayan auna. Coba. Oke. Kemudian nun sukun tadi. Sekarang kita ke tanwin ya. Nun sukun bertemu dengan huruf kha ya. Huruf kha. Atau ini contohnya min khardin ya, min khardalin ya, min khardalin. Caranya dalam Al-Qur'an ini min khardalin ya. Nah, kemudian ga min ghairikum ya. Coba baca min ghairikum. Oke, min ghairikum ya. Kemudian ha, in hisabuhum. Jadi ha itu sini, jadi bukan ha ya, ha. Jadi kita baca di tenggorokan ha ya itu. Kemudian ain, jadi baca ain. Min jelas tanpa dengun. Min amalihim. Coba. Ya, coba kita baca min amalihim. Kemudian in huwa ha. Kemudian min ini ha, ini alif. Min akhi. Nah, ya, min akhi. Ya, oke. Kita masuk di sudah nun sukun tadi, kita masuk di tanwin. Contoh, tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, kita baca latifun khabir. Ajarum ghair. Jadi masuk itu run itu harus jelas, dia adalah izhar halki. Ajarum ghair, dari tanwin di depannya itu tanwin run, ada go bertemu dengan go ya. Jadi kita baca jelas ajarun ghairun. Ajarun ghairun. Coba sebut lagi.
Ajarun ghair. Ya, oke. Selanjutnya azizun hakim. Jadi azizun ini zun itu zun tanwin ya. Zun tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi azizun itu hakim itu azizun hakim. Jadi tidak boleh dengung di sini. Nah, harus masuk azizun hakim. Tuh. Azizun hakim. Gitu. Sami'un alim. Sami'un alim. Nah, misalkan jurufin halhar. Nah, jadi fin itu jurufin har toh. Ya, jadi di Al-Qur'an ini ada jurufin har. Itu fin itu dibawa berbaris tanwin bawah bertemu dengan ha. Jadi jurufin har. Jadi jurufin har harus jelas di situ, cepat ya. Kemudian wajannatin alfaf. Jadi huruf ting itu bertemu dengan alif alfafan toh. Jadi bertemu dengan alif, jadi ting bertemu dengan alif. Jadi tanwin berbaris tanwin, semua yang berbaris tanwin, apakah itu tung atau ting atau tang ya, tang ting tung ya, bertemu dengan 6 huruf ini izhar halki, maka harus dibaca atau cara membacanya adalah dengan jelas tanpa berdengung ya, jelas tanpa berdengung. Manakah huruf? Pertama adalah huruf halki mutlak ya, izhar mutlak ya. Izhar mutlak itu terdiri atas 2 hurufnya, yaitu wawu dan ya. Kemudian bisa ciri-cirinya itu hanya ada 4 dalam Al-Quran, ada 4 tempat biasanya dalam Al-Quran, tapi di sini dijelaskan ya baru 4 tempat yang saya dapat ya, menandakan bahwa dia adalah izhar, harus dibaca jelas walaupun ketemu dengan wawu dan ya begitu. Terus izhar halki terdiri dari 6 huruf, yaitu alif, ha, kho, a dan go. Jadi bila mana ada nun sukun atau tanwin, setelah nun sukun dan tanwin ada huruf 6 ini, maka tidak boleh berdengung, harus dibaca jelas toh? Harus dibaca jelas. Jadi begitu. Jadi oke, sudah paham? Jadi kesimpulannya itu adalah izhar itu izhar adalah bila mana dalam Al-Quran bacaannya bertemu dengan 6 atau 8 huruf ini, maka bisa bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan 8 huruf ini, maka harus membaca dengan tanpa berdengung dan jelas ya. Ada namanya izhar mutlak, kemudian izhar halki. Izhar mutlak itu ada 2 hurufnya ya, ya dan waw. Kemudian izhar halki itu ada 6 hurufnya. Pertama adalah alif, hamzah ya, alif. Kemudian kedua adalah ha, ketiga adalah kho, keempat adalah go, apalagi kelima adalah kho, keenam adalah a. Jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang bab ini, yaitu bab tentang izhar ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya selanjutnya kita akan masuk lagi di pembelajaran tentang idgham ya, tentang idgham. Dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa saksikan terus. Kita akan belajar lebih banyak lagi tentang tajuk pembelajaran sederhana ini. Kita bisa lihat di rumah langsung ya.
ya di mana saja kita bisa dengar sederhana ini. Insya Allah kita akan mendapatkan apa ya, kita sharing pengetahuan. Saya juga baru belajar, Insya Allah. Kita ini apa ya, momen yang mudah-mudahan kita bisa Insya Allah lebih baik lagi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.